Dari HKBP Resort Parulian di Tongnihuta, saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 16 Desember 2022, tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah harus diberitakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu tidak ada satupun di antara kita yang ingin dihinggapi penderitaan. Setiap orang dengan sekuat tenaga akan menciptakan kehadiran sukacita di dalam kehidupannya dan menolak setiap penderitaan. Akan tetapi dalam nats ini Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat dan ikut menderita dalam pelayanan pemberitaan Injil. Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk menderita. Dasar alasan Paulus adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan Timotius dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang dipanggil dalam panggilan kudus. Dapat kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah akan menguatkannya. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius adalah dengan tujuan bahwa firman Allah tidak dapat dibelenggu. Artinya firman Allah harus diberitakan apapun yang terjadi dan yang sedang dihadapi. Bahkan ketika penderitaan itu harus berakhir di dalam kematian, firman Allah harus diberitakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika saat ini penderitaan menghinggapi hidup kita, penderitaan karena apakah hal tersebut? Jika karena dosa dan kejahatan kita yang kita lakukan adalah, mari saat ini bertobat dan mengaku dosa di hadapan Allah, memohon pertolongannya supaya penderitaan karena dosa dan kejahatan tersebut berakhir dari kehidupan kita. Kita berjanji akan hidup di dalam kehendak Tuhan dan di dalam firman Allah senantiasa akan kita beritakan di dalam kehidupan ini. Jika penderitaan tersebut karena kebenaran yang kita lakukan, karena Kristus, karena pemberitaan Injil, datanglah kepada Tuhan, memohon kekuatan kepadanya di dalam menghadapinya, supaya kita tetap berdiri dan teguh di dalam Tuhan. Dan kita berdoa kiranya dengan pengalaman dan penderitaan yang terjadi tersebut, firman Allah diberitakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan takut menghadapi penderitaan karena Kristus, penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan. Jadilah kuat dan ikutlah mengambil bagian dalam penderitaan, karena pemberitaan Injil tersebut tidak akan sia-sia. Tuhan menjamin dengan kesetiaannya, Ia akan menyertai dan memelihara
kita di dalam setiap perjalanan hidup yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Firman Allah harus diberitakan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 417 ayat 3, Rade situtu haluaon. Pakokop nai parangehon, pasangap Tuhan muatong, ibana buas mangalehon, tuho hasonang atoktong, sandok sian hol somalua, nang sian biar musude, sonang namahon namartua, makirim toktong surgoi. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, apapun yang terjadi dan sedang kami alami, kiranya firman Allah tidak dibelenggu. Firman Allah hendaknya diberitakan dari setiap kehidupan kami, dari setiap perkataan dan perbuatan kami, sehingga firman Allah diberitakan kepada setiap orang. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, supaya yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Dan yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan damai sejahtera, sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, kasihi dan cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.